mendekati kebenaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu saja itulah kami akan jalankan. Karena sekarang kita ini saking tidak mengertinya atau tidak ada yang bisa membela kita di dalam syariat Islam ini, kadang-kadang untuk melakukan suatu hal kita akan melakukan taklim saja. Baru didatengin oleh polisi, besoknya bubar itu taklim. Subhanallah. Padahal nggak ada yang salah. Kita bukan teroris, jauh dari hal teroris. Kita justru mengungkapkan bagaimana para ulama Ahlussunnah wal Jamaah jauh dari tindakan teroris dan lain sebagainya, dan benar-benar hanya mengupas sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW agar kaum muslimin tidak tersesat karenanya. Tapi, dan ini sudah kejadian, baru sedikit saja, kalau tidak kan kita bisa sampaikan kepada ahlinya, dia sudah mempelajari hukum-hukum di Indonesia ini, dan dia juga sudah berusaha untuk menegakkan syariah Islam dan bertanya kepada yang alim, yang memang berilmu. Lalu tentu saja kita bisa bernegosiasi atau lain sebagainya, membela hal-hal yang insya Allah Ta'ala dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW di atas pemahaman para sahabat ridwanul jami'an. Demikianlah insya Allah Ta'ala ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair atas pemaparan dari Ustadz Muhammad Dian Ghazali dari pengawas koperasi BMT Bintaro. Selanjutnya ikhwan fillah, ada waktu kita untuk menjelang sholat maghrib sekitar 5 menit, 10 menit ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, mungkin tempat juga agak kondisinya kita harus sholat di sini, kita harus mempersiapkannya, sehingga mungkin tanya jawab kita habis sholat maghrib saja insya Allah Ta'ala. Jadi kita bersiap-siap untuk sholat maghrib berjamaah di ruangan ini. Demikian saja untuk seluruh peserta pada hari ini. Kita akan lanjutkan ba'da maghrib dengan soal jawab. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa diminum, dimakan apa yang bisa dimakan. Kru TV silakan ini mencicipi apa yang sudah dibagikan. Silakan Pak, yang belum dapat snacknya, yang belum dapat kru. Minumannya masih ada lebih Pak di belakang, bisa diambil yang masih kurang. Ajis. Sini satu aja. Oh, bunga ya? Ya.
Wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk sesi selanjutnya adalah sesi soal jawab. Bagi ikhwan yang memiliki pertanyaan, diharapkan menulis pada lembaran yang sudah dibagikan. Sudah beberapa yang sudah terkumpul dan waktu sudah menunjukkan pukul 6:15. Kita mulai saja jawaban pertanyaan-pertanyaan dari jawaban dari Ustadz Irwandi dan beberapa narasumber yang ada. Falyatafadhal mashkuran. Jam berapa? Sampai menjelang Isya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa ba'd. Ini ada beberapa pertanyaan, mungkin nanti tergantung kepada siapa yang didelegasikan kepada untuk siapa. Bisa diamanakan untuk membaca. Ustadz Irwandi dan Ustadz Setiawan sudah izin. Ada kaidah ma la yudrak kulluhu la yutrak kulluhu. Bagaimana penjelasannya dalam kaitannya dengan fakta yang ada di negara kita tercinta ini, bahwa saudara-saudara kita para praktisi perbankan syariah masih terus berjuang untuk mendekati praktek muamalah ini secara bertahap, berproses. Sebagian ikhwan-ikhwan salafi cenderung lebih baik tetap menggunakan bank konvensional daripada pakai bank syariah karena dianggap masih berpraktek tidak sesuai syariah. Padahal menuju praktek perbankan syariah yang kafah perlu dukungan partisipasi kita semua agar bargaining positionnya lebih kuat. Jadi sebaiknya meski bank syariah di Indonesia belum sempurna, mari tetap kita pakai jasa layanannya perbankan. Kita melalui bank syariah yang ada sekarang. Mohon penjelasan dari antum berdua. Ya, jazakallah khair. Ya. Saya setuju dengan ma la yudrak kulluh la yutrak kulluh. Ma la yudrak kulluh la yutrak julluh. Saya ingat ketika Syekh Abdullah bin Humaid rahimahullah, beliau adalah bapa dari Syekh Saleh bin Humaid hafizahullah, yang sekarang beliau menjadi ketua Dewan Syura di Kerajaan Saudi Arabia. Ketika dahulu keluarga Ar-Rajihi ingin membuat bank yang sesuai syar'i, maka keluarga ini menyampaikan kepada Syekh bagaimana keinginan kami untuk ini, dan kami yakin tidak mungkin bisa 100% pada tahap sekarang. Kata Syekh, berapa persen kalian bisa? Bisa 60%, insyaAllah bisa, Syekh. Kata Syekh, 50% pun kalian bisa lebih baik daripada tidak ada solusi sama sekali. Ya, saya setuju dengan ini. Ada pun berpindah kembali kepada bank konvensional, ini jelas murni riba. Kalau ini bank syariah, namanya masih bank syariah, dan prakteknya ada masih sesuai dengan fatwa-fatwa DSN, walaupun mungkin seperti yang saya sampaikan dan yang lain juga menyampaikan bahwa perlu dikaji ulang dan ditinjau ulang, dimurojaah kembali. Begitu juga prakteknya perlu juga pengawasan lebih ketat lagi. Begitu juga perjuangan dari dalam butuh waktu dan butuh ini jauh lebih baik tentu daripada bank konvensional. Yang jelas akad-akadnya akad-akad yang syar'i. Ya. Berbeda dengan bank konvensional karena akadnya adalah murni riba. Ya. Maka ini saya setuju dengan apa yang disampaikan, wallahu ta'ala alam. Atau ada masukan? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana membeli emas dengan kartu kredit yang mana kartu kreditnya kena cas tambahan biaya? Yang ada, seingat saya fatwa dari Lembaga Fikih Islam Internasional pernah melarang membeli emas dengan kartu kredit karena dianggap tidak tunai, bukan karena masalah cas biaya. Ya. Kalau cas biayanya dibebankan ke pemakai kartu, ya. Kalau namanya si pihak pemilik emas mengatakan bahwa kalau Anda ingin bayar tunai, ya, dengan debit umpamanya atau tunai harga sekian. Tapi kalau dengan kartu kredit ditambahkan harga, ya, maka dalam saat seperti ini maka termasuk juga dalam riba dain, ya, termasuk juga dalam riba dain. Dan kalau tidak ada cas tambahan, ya, maka
ini termasuk dalam riba bai' menurut Oki. Dulu fatwanya begitu karena tidak tunai dibayar oleh bank penerbit kartu, berdasarkan fatwa yang melarang menjual belikan emas dengan cara tidak tunai. Ya. Namun fatwa dari lembaga qararat dari Hay'ah Syariah di Bank Ar-Rajhi yang diketuai oleh Syekh Aqil Al-Aqil rahimahullah, baru saja beliau meninggal, dan beliau termasuk faqih mutamakin dalam mazhab Hanabilah, bahwasanya Bank Rajhi bisa kredit cardnya adalah bisa memberikan tunai langsung ketika seorang pengguna kartunya membeli emas dengan kartu kreditnya. Walhasil dalam hal ini tidak ada masalah. Tergantunglah bank Anda apakah dikenakan cas atau tidak kepada Anda. Kemudian kedua, apakah tunai dibayarkan oleh bank Anda atau tidak. Pertanyaan kedua, bagaimana menggadaikan emas perhiasan? Contoh soal, kami punya emas 10 gram yang kami jual hanya 8 gram. 2 gram untuk boroh jaminan maksudnya ya. Disepakati jatuh tempo sebulan. Disebabkan jatuh tempo tidak bisa ditebus, jadi kami hanya bisa ambil boroh 2 gram yang tersisa. Apakah kasus seperti ini diperbolehkan? Syukran. Maaf saya tidak bisa mencerna pertanyaannya sekarang. Saya tidak bisa jawab.